Halo, selamat bergabung di channel YouTube saya atas nama Stefani Pangestu. Di video sebelumnya, saya ada berbicara mengenai tenses, yang intinya adalah hubungan antara keterangan waktu dengan bentuk-bentuk kata kerja. Pertanyaannya, sekarang bagaimana sih peraturan pembentukan kata-kata kerja dalam bahasa Inggris? Katanya, untuk merubah kata dasar atau verb base form menjadi verb 1S, cukup ditambah huruf S. Itulah sebabnya kata dance menjadi dances. Tapi mengapa kata have tidak boleh menjadi haves, melainkan harus menjadi has? Katanya, untuk merubah verb base form menjadi verb ing, cukup ditambah huruf ing. Itulah sebabnya kata fix menjadi fixing. Tapi mengapa kata jog untuk menjadi jogging, g-nya harus didouble dulu? Katanya, untuk merubah verb base form menjadi verb to, cukup ditambah huruf ed. Itulah sebabnya walk menjadi walked. Tapi mengapa untuk kata panic menjadi panicked harus diberi huruf k dulu sebelum ditambah ed? Mau tahu penjelasannya? Yuk kita simak bersama-sama di video saya. Ini adalah program Ayo Belajar Bahasa Inggris bersama Miss Stephanie. Video nomor 3 dengan topik perubahan bentuk kata kerja. Seperti sudah saya jabarkan di video saya sebelumnya, inti dari belajar bahasa Inggris adalah belajar tentang tenses. Dan inti dari belajar tenses adalah belajar tentang perubahan bentuk-bentuk kata kerja berdasarkan keterangan waktunya. Sedikit mereview dari video sebelumnya, bahwa saat kita ingin tahu istilah suatu kata dalam bahasa Inggris dan kita mengecek di kamus, maka kata yang muncul di kamus itulah yang disebut sebagai verb base form atau kata dasar. Masalahnya, bentuk verb base form itu saat digunakan dalam kalimat akan mengalami perubahan bentuk tergantung konteks kalimatnya. Sebagai contoh, misal kita ingin tahu bahasa Inggrisnya menggonggong itu apa. Lalu kita mengecek di kamus, dan di kamus kita melihat tertera kata bark. Nah, kata bark itulah verb base form. Saat kita menggunakan kata bark itu dalam kalimat, kata bark itu akan mengalami beberapa perubahan bentuk tergantung konteks kalimatnya. Contoh di sini ada 4 kalimat, yaitu the dogs bark every day, the dog barks every day, the dog barked yesterday, the dog is barking now. Nah, kata bark di kalimat pertama itulah yang kita sebut sebagai verb 1. Kata barks di kalimat kedua adalah yang kita sebut sebagai verb 1S. Kata barked di kalimat ketiga itulah yang kita sebut sebagai verb ed. Dan kata barking di kalimat keempat itulah yang kita sebut sebagai verb ing. Kalau kita lihat di slide, antara verb base form dan verb 1 tidak ada perbedaan bentuk. Dan memang untuk sebagian besar kata kerja dalam bahasa Inggris, bentuk verb base form adalah sama dengan bentuk verb 1. Itu untuk sebagian besar, karena nanti akan kita lihat ada satu perkecualian, tapi nanti kita bahas menjelang akhir video ini. Nah, kalau bentuk verb base form sama dengan verb 1, tidak demikian halnya dengan verb 1S. Karena verb 1S itu sebenarnya adalah verb base form yang diberi tambahan huruf S. Sedangkan verb ed adalah verb base form yang diberi tambahan huruf E dan D. Verb ing adalah verb base form yang diberi tambahan huruf I, N, G. Nah, selanjutnya di video ini kita akan melihat peraturan perubahan bentuk-bentuk verb base form itu yang kita akan bahas secara detail satu demi satu, dimulai dari verb 1S di slide berikut ini. Secara garis besar, verb base form atau verb 1 yang ditambah huruf S akan menjadi verb 1S. Perubahan verb base form ke verb 1S untuk sebagian besar kata kerja cukup tambahkan huruf S saja. Contohnya di sini ada kata bark menjadi barks, eat menjadi eats, walk menjadi walks, jump menjadi jumps. Nah, untuk kata kerja yang berakhiran konsonan dan Y, ubah Y-nya dulu menjadi IE, baru tambahkan huruf S. Di sini kita lihat di gambar kiri dan kanan atas ada kata dry dan cry. Di kedua kata itu huruf Y terletak setelah huruf R, dan huruf R itu adalah konsonan.
Itulah sebabnya Y-nya harus dirubah dulu menjadi IE, baru tambahkan S, sehingga kata dry dan cry menjadi dries dan cries. Demikian juga dengan gambar di kiri bawah, kata study, Y-nya terletak setelah huruf D, dan D adalah konsonan. Itulah sebabnya Y-nya juga harus dirubah menjadi IE, baru tambahkan S. Study menjadi studies. Nah, sedangkan di kotak kanan bawah kita melihat kata play. Mengapa huruf Y di kata play itu tidak dirubah? Karena di situ Y terletak setelah huruf A, dan A adalah vokal bukan konsonan. Itulah sebabnya Y-nya tetap, dan langsung saja tambahkan S. Play menjadi plays. Berikutnya, untuk kata kerja berakhiran huruf S, SH, CH, dan X, tambahkan huruf ES. Contohnya kita lihat dari gambar kiri atas, his ditambah ES menjadi hisses. Gambar kanan atas, brush ditambah ES menjadi brushes. Kemudian watch tambah ES menjadi watches. Box tambah ES menjadi boxes. Dalam pembentukan verb 1S, ada 3 kata kerja yang merupakan perkecualian dari peraturan umum yang baru saja kita bahas. Nah, 3 kata kerja ini dihafalkan saja. Ya, di sini 3 kata kerja itu adalah do, go, dan have. Ya, jadi do itu nggak boleh langsung tambahin s menjadi dos nggak, tapi does tambahin es. Ya, do menjadi does, demikian juga go menjadi goes. Nah, have itu nggak boleh langsung tambah s menjadi haves, tapi have itu menjadi has. Pokoknya dihafalkan saja karena ini memang merupakan suatu perkecualian, ya. Berikutnya, pembentukan verb ed. Secara garis besar, verb base form atau verb 1 ditambah huruf ed akan menjadi verb ed. Untuk sebagian besar kata kerja, cukup tambahkan huruf e dan d saja. Di sini ada 4 contoh kata dengan 2 cara membaca tambahan huruf ed yang berbeda. Kita mulai dari gambar kiri dan kanan atas, di mana tambahan huruf ed itu harus dibaca utuh, yaitu it. Jadi kata fold ditambah ed menjadi folded. Kata paint ditambah ed menjadi painted. Nah, untuk gambar kiri dan kanan bawah, tambahan huruf ed-nya itu tidak dibaca utuh, karena yang dibaca hanya d-nya saja. Jadi kata walk ditambah ed tidak menjadi walked, tapi menjadi walked. Kata jump ditambah ed tidak menjadi jumped, tapi menjadi jumped. Berikutnya, untuk kata kerja berakhiran huruf e, cukup tambahkan huruf d. Di sini contohnya dance menjadi danced, hike menjadi hiked, bake menjadi baked, rake menjadi raked. Untuk kata kerja berakhiran konsonan dan y-nya harus dirubah dulu menjadi ie, baru tambahkan huruf d. Di sini kita lihat contoh di gambar kiri dan kanan atas, kata dry dan cry, y terletak setelah huruf r. R adalah konsonan, karena itu y-nya harus dirubah menjadi ie, baru tambahkan d. Dry menjadi dried, cry menjadi cried. Demikian juga dengan gambar kiri bawah, study. Y terletak setelah d. D adalah konsonan, jadi y-nya dirubah menjadi ie, baru tambahkan d. Study menjadi studied. Nah, di gambar kanan bawah, play, y-nya terletak setelah huruf a. A bukan konsonan, a adalah vokal. Karena itu y-nya tidak berubah. Langsung saja tambahkan ed di situ, sehingga play menjadi played. Untuk kata kerja berakhiran huruf c, tambahkan huruf k-e-d. Panic menjadi panicked, picnic menjadi picnicked. Nah, berikutnya di slide ini kita lihat ada huruf yang berwarna hijau di atas, KVK. Itu adalah singkatan dari konsonan, vokal, konsonan. Konsonan huruf mati, vokal huruf hidup. Nah, di sini ada satu peraturan yang berbunyi, jika ada kata kerja yang terdiri dari satu suku kata dan 3 huruf terakhirnya berpola KVK, maka konsonan terakhirnya harus digandakan dulu sebelum ditambah ed. Contohnya di sini, di gambar kiri atas ada kata jog. Jog itu satu suku kata dan kebetulan di situ hanya 3 huruf, yaitu J merupakan konsonan, O vokal, G konsonan. Nah, karena polanya KVK, maka di situ konsonan terakhirnya yaitu G harus didouble, sehingga jog menjadi jogged dengan 2 huruf G.
Demikian juga dengan gambar di kanan atas, shop. Di situ satu suku kata dan 3 huruf terakhirnya yaitu HOP berpola konsonan, vokal, konsonan. Nah, di situ shop juga harus didouble dulu P-nya, baru ditambahkan ED menjadi shopped dengan 2P. Nah, sekarang kita lihat gambar yang bawah. Gambar bawah baik kiri maupun kanan, 3 huruf terakhirnya tidak berpola KVK. OUT itu berpola VVK. Kemudian AMP itu berpola VKK. Nah, karena polanya bukan KVK, maka tidak perlu didouble konsonan terakhirnya. Sehingga shout menjadi shouted, T-nya 1. Camp menjadi camped, P-nya tetap 1. Dalam peraturan pola KVK yang baru saja kita bahas, ada perkecualian untuk kata kerja yang berakhiran huruf X, W, dan Y. Kita lihat di slide ini, semua kata di slide ini berpola KVK, tapi hanya kata di gambar kiri atas yang didouble konsonannya, yaitu hug menjadi hugged dengan 2 huruf G. Yang 3 kata lagi, box, bow, dan play, walaupun 3 huruf terakhirnya berpola KVK, tapi tidak didouble, karena box berakhiran dengan huruf X, bow berakhiran dengan huruf W, play berakhiran dengan huruf Y. Nah, kita harus memahami peraturan KVK ini supaya kita bisa menulis suatu kata secara tepat sesuai dengan yang sebenarnya kita maksudkan. Untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini kita melihat ada kata hop dan hope. Hop itu artinya melompat. Hope itu artinya berharap. Hop berpola KVK. Saat kita ingin membentuk hop ke bentuk verb ed, P-nya harus di double. Bagaimana apabila kita langsung tambahkan ed dan P-nya tidak didouble? Ya, akhirnya akan menjadi kata hoped. Nah, disitulah mengapa kita perlu memahami pola KVK. Berikutnya, pembentukan verb ing. Secara garis besar, verb base form atau verb 1 ditambah huruf ing akan menjadi verb ing. Untuk sebagian besar kata kerja, cukup tambahkan huruf ing saja. Contohnya di sini kita ada kata fold menjadi folding, paint menjadi painting, jump menjadi jumping, climb menjadi climbing. Berikutnya untuk kata kerja berakhiran huruf e, hilangkan e-nya lalu tambahkan huruf ing. Contohnya di sini dance menjadi dancing, hike menjadi hiking, bake menjadi baking, rake menjadi raking. Untuk kata kerja berakhiran huruf C, tambahkan KING. Panic menjadi panicking, picnic menjadi picnicking. Untuk kata kerja dengan satu suku kata yang 3 huruf terakhirnya berpola KVK, konsonan terakhirnya harus digandakan dulu, baru tambahkan huruf ING. Di sini kita melihat contoh di kotak atas, kiri maupun kanan. Jog menjadi jogging, shop menjadi shopping, dengan huruf G dan P-nya didouble. Mengapa? Karena seperti sudah kita bahas tadi, 3 huruf terakhirnya berpola KVK. Sedangkan contoh di gambar kotak bawah, shout dan camp, tidak berpola KVK untuk 3 huruf terakhirnya. Itulah sebabnya shouting, T-nya hanya 1, camping, P-nya hanya ada 1. Perkecualian aturan KVK, masih ingat ya kita bahas tadi, untuk kata kerja yang berakhiran huruf X, W, dan Y. Nah, di sini kita ada 4 contoh kata. Hug menjadi hugging dengan 2 huruf G karena polanya KVK dan berakhiran dengan huruf G. Sedangkan box, bow, dan play menjadi boxing, bowing, playing tanpa didouble huruf X, W, dan Y-nya karena itu merupakan huruf yang merupakan perkecualian dari peraturan KVK. Nah, di sini ada satu contoh lagi yang menunjukkan mengapa peraturan KVK harus dipahami. Di sini kita ada kata pin dan pine yang punya makna jauh berbeda. Pin artinya menyematkan, pine artinya bersedih. Kata pin berpola KVK. Saat dirubah ke bentuk ing, n-nya harus didouble. Jika n-nya tidak didouble, kita tidak akan memperoleh kata pinning, tapi akan menjadi kata pining yang artinya bukan menyematkan tapi bersedih. Berikutnya, nah
Sebelumnya saat kita membahas verb 1S dan verb ed kan kita melihat bahwa kalau ada huruf Y dirubah menjadi huruf IE ya, masih ingat ya. Nah untuk verb ing ini berlaku yang sebaliknya. Huruf IE dirubah menjadi Y, baru tambahkan ing. Di sini contohnya adalah untuk kata tie, die, dan lie. Di situ IE-nya semua harus dirubah dulu menjadi Y, baru ditambah ing, sehingga tie menjadi tying, die menjadi dying, lie menjadi lying. Nah hati-hati, kita lihat di bawah, itu ada kata lie di 2 gambar kotak di bawah ya. Nah kata lie itu bisa punya 2 arti yang jauh berbeda ya. Kalau kita lihat di gambar kotak kiri bawah, lie di situ artinya berbohong, sedangkan di gambar kotak kanan bawah, lie artinya berbaring. Nah, saat kata lie dibuat ke bentuk verb ing, bentuknya sama persis. Mau itu artinya berbohong ataupun berbaring, verb ing-nya sama persis. Tapi saat kita rubah ke bentuk verb 2 dan verb 3, ternyata bentuknya menjadi berbeda sesuai maknanya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini, lie dalam artian berbohong, verb 1-nya adalah lie. Kemudian saat kita rubah menjadi verb 2 dan verb 3 menjadi lied, lied. Yang sebelah kanan, lie dalam artian berbaring, verb 2 dan verb 3-nya adalah lay, lain. Lie dalam artian berbohong termasuk regular verbs atau verb ed. Sedangkan lie dalam artian berbaring termasuk irregular verbs. Dalam bahasa Inggris itu ada ratusan ribu kata kerja, tapi sebagian besar termasuk regular verbs atau verb ed. Untuk irregular verb sendiri hanya ada sekitar 300 kata kerja. Yang namanya irregular verbs itu atau kata kerja tidak beraturan itu ya memang tidak beraturan, nggak ada peraturannya. Karena itu cara belajarnya memang harus dihafal mati. Tapi jangan khawatir karena hanya ada 300 kata kerja saja dari sekian ratus ribu kata kerja dalam bahasa Inggris. Dan 300 kata kerja yang irregular itu juga tidak semuanya sering dipakai, jadi tidak semuanya perlu dihafal. Hanya ada sekitar 200 kata yang sering dipakai, jadi sebenarnya yang perlu dihafal itu hanya sekitar 200 kata. Dan menghafalnya juga tidak harus sekaligus 200, tapi dilakukan secara bertahap. Nah, kita akan membahas mengenai irregular verbs ya. Cuman dalam pembahasan ini saya tidak akan memberikan contoh 200 kata irregular yang sering dipakai itu. Saya hanya akan beri beberapa contoh saja. Bagi yang ingin tahu seluruh daftar kata irregular verbs itu bisa mengecek. Biasanya di bagian belakang kamus itu ada kok, oke? Nah, kita lihat contoh yang pertama di slide ini, kata bring dan buy. Bring dan buy itu sangat berbeda secara bentuk. Tapi saat dirubah menjadi verb 2 dan verb 3, mereka bisa menjadi sangat mirip secara bentuk. Contohnya di sini kita lihat bring menjadi brought, brought. Buy menjadi bought, bought. Kok bisa begitu ya? Ya bisa lah, karena ini kan irregular, alias memang tidak pakai peraturan. Berikutnya kita lihat kata feel dan fall. Kata feel akan menjadi felt, felt. Sedangkan kata fall akan menjadi fell, fallen. Nah, hati-hati ya. Di sini banyak orang yang sedang mulai belajar bahasa Inggris akan mencampur adukan verb to dari felt yang pakai T dan fell yang nggak pakai T. Tapi kalau kita paham perbedaan itu dari awal, seharusnya kita nggak akan mencampur adukan kedua kata itu. Berikutnya kata lie dalam artian berbaring akan menjadi lay dan lain. Tapi hati-hati, karena ternyata dalam bahasa Inggris ada juga verb base form atau verb 1 yang berbunyi lay, sama dengan verb 2 dari lie. Nah, verb 1, lay dalam artian verb 1 itu artinya meletakkan atau bisa juga artinya kalau ayam, subjeknya ayam berarti bertelur gitu ya. Nah, lay ini di saat dirubah ke bentuk verb 2 dan verb 3 akan jadi laid, laid. Nah, kita harus hati-hati di sini ya. Kalau lie menjadi lay, lain, sedangkan kalau lay menjadi laid, laid. Hati-hati juga dengan kata kerja yang seolah-olah berpola IAU. Kita lihat di sini contohnya ada swim, swim menjadi swim, swam, swam. Nah, banyak orang mengira bahwa kalau I pasti menjadi AU, padahal enggak. Kita lihat di sini swing. Swing itu tidak menjadi swing, swang, swang, tapi menjadi swing, swang, swang.
Begitu juga dengan sit. Sit itu tidak menjadi sit, sat, sat, tapi sit itu menjadi sit, sat, sat. Ya, inilah memang irregular verbs itu memang begitu, banyak hal yang tidak bisa dijadikan patokan secara umum, jadi kita ingat-ingat saja ya. Berikutnya kata kerja go dan be. Go itu bisa berubah menjadi went dan gone. Nah, kalau kita pikirkan went itu apa hubungannya dengan go? Satu huruf pun nggak ada yang mirip gitu dengan go. Tapi ya itulah irregular verbs, diingat-ingat saja. Kemudian yang sebelah kanan kita melihat kata be. Nah, kata be ini adalah kata perkecualian dalam bahasa Inggris karena punya perbedaan bentuk yang terbanyak. Untuk kata be ini, verb base form dan verb one-nya itu tidak sama. Kalau kita lihat di sini, verb base formnya be, saat menjadi verb one dia akan berubah menjadi am, is, are. Sedangkan saat menjadi verb two dia akan berubah menjadi was, were. Saat menjadi verb three dia akan berubah menjadi been. Nah, itu beberapa contoh dari irregular verbs dalam bahasa Inggris. Semoga bisa memberi gambaran mengapa yang namanya irregular verbs itu memang harus dihafalkan. Kalau ingin bisa bahasa Inggris, terutama belajar tenses, mau nggak mau, suka nggak suka, memang harus menghafalkan irregular verbs. Ingat ya, dalam belajar bahasa Inggris, peran guru itu hanya membimbing, tapi motivasi belajar muridlah yang paling menentukan hasil belajarnya. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris tapi malas menghafalkan irregular verbs, ya saya juga nggak tahu harus bagaimana ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan di video ini, kita review sebentar ya. Jadi pada dasarnya di video ini kita sudah belajar bahwa ada yang namanya kata dasar atau verb base form, dan kata dasar atau verb base form itu saat digunakan dalam kalimat bisa mengalami berbagai perubahan bentuk, antara lain menjadi verb 1s, verb ed, verb ing, dan verb irregular. Nah, contoh-contoh dari kalimat dan perubahan bentuk kata kerja serta peraturannya, bagaimana verb base form itu bisa berubah bentuk menjadi verb 1s, verb ed, verb ing, dan beberapa contoh dari verb irregular, itulah yang kita sudah bahas di video ini ya. Dengan demikian, inilah akhir dari video nomor 3 ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tolong beri saya dukungan dengan cara klik tanda jempol alias like, klik tulisan subscribe, dan juga share video saya ya, supaya semakin banyak orang Indonesia bisa belajar bahasa Inggris dengan cara sederhana, tapi tetap dengan baik dan benar. Oke, thank you and see you.